Woi, subscribe dulu, subscribe. Yang ini nih subscribe. Oke. Nah, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Nah, semoga kawan-kawan para pejuang muda tetap dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang lancar. Sebelumnya terima kasih sudah mampir ke channel ini. Nah, lihat ini yang saya lakukan adalah pengurasan kolam gurame saya ya. Nah, ini berisi sekitar 90 ekor di kolam 2x2 dan ada gurame merah berjumlah 20 ekor. Dan ini adalah jenis gurame Padang ya. Gurame yang berasal dari Padang. Nah, mengapa kolam ini saya kuras? Yang pertama yaitu kita mencegah kematian massal. Sebenarnya ikan gurame ini dia akan terserang penyakit jika yang pertama ya curah hujan yang terlalu tinggi. Nah, ini terlihat ya ruam merah ya, atau amonia yang berlebihan di dasar kolam sehingga muncullah bakteri jahat ataupun kutu air yang menyerang bagian insang ataupun kulit ikan gurame. Jika musim penghujan begini atau hujan terlalu tinggi, itu juga bisa mengakibatkan ikan gurame kita stres ya, nafsu makan berkurang dan pH air menjadi tidak bagus. Nah, yang harus kita lakukan adalah menguras kolam tersebut. Nah, ini terlihat lagi ya ruam merah yang berada di sisi ikan gurame. Itu sangat berbahaya kawan-kawan. Itu tandanya air kolam kita sudah jelek sekali. Nah, mengapa saya lakukan pengurusan ini? Saya amati setelah 3 hari yang lalu, itu saya amati ya, saya beri pakan tidak dimakan. Nah, ini ada juga ruam merahnya ya. Nah, jadi ketika saya beri makan dia tidak mau makan. Saya kasih pelet pabrikan tidak mau makan, dedaunan tidak mau makan. Nah, itu salah satu ciri-ciri airnya sudah mulai jelek ya. Karena ikan ini hidup di air, jadi kita harus menjaga kualitas airnya. Segera kita lakukan penggantian air ya. Karena pun kita juga hidup di darat, ini pasti kita menghirup udara. Kalau udara kita kotor, pasti kita akan terserang penyakit dan bisa berakibat fatal. Jadi intinya ya kawan-kawan, kita harus senantiasa mengamati apa yang kita pelihara ya. Contohnya ya, ikan tidak nafsu makan lagi, terus dia mengambang di atas kolam, atau di permukaan kolam. Nah, jangan kita anggap sepele ya, pasti itu ada sesuatu yang terjadi pada ikan kita. Nah, jadi kita harus senantiasa mengamati apa yang terjadi pada peliharaan kita. Nah, ini kolam yang sudah siap panen ya, berisi 100 ekor, dan ini kolam keduanya. Ini jaraknya sekitar 2 bulan ya. Yang kolam sebelah tadi itu umur 8 bulan, dan ini gurame umur 6 bulan. Sudah sekilo isi 4 dan sekilo isi 5. Ketika 8 bulan nanti insya Allah pasti bisa menjadi sekilo 3 ataupun sekilo 4 dan siap dipasarkan. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang memiliki kolam di tanah ya, kolam luas,
bukan seperti bak ini ya, dia kolam tanah lebar. Nah, kunci menjaga kesehatannya yaitu dengan cara penambahan air saja. Jadi kita tambah airnya hingga bisa 1 jam atau 2 jam. Setelah itu kita tabur garam, maka insya Allah ikan akan sehat kembali. Ataupun bisa kita beri kincir air ya, jadi oksigen selalu berganti dan bertambah terus dan membuat ikan sehat, karena ikan ini juga memerlukan oksigen terlarut di dalam air ya. Seperti ini kan, ketika kita isi air maka banyak oksigen baru yang terkandung dalam air tersebut. Nah, jadi buat kawan-kawan, semoga usahanya selalu berjalan dengan lancar ya, namun tidak melupakan standar operasional yang harus kita lakukan kepada peliharaan kita ya. Nah, agar kita bisa sukses dalam berbudidaya. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya, bisa menular ke teman-temannya jika tidak kita ganti airnya. Berarti itu sudah banyak bakteri jahat yang ada di kolam ini ya. Sebenarnya budidaya gurame ini sangat mudah ya kawan-kawan, ketimbang lele. Nah, dulu kolam beton ini saya isi lele semua, namun sekitar 1 bulan ataupun setengah bulan kita harus ganti air ataupun mengurangi air lalu kita tambah lagi. Itu kan bisa menambah biaya listrik kita ya. Namun kolam beton ini semua saya isi gurame sekarang ini ya, dan di ujung sana itu adalah keramba dan berisi lele semua. Dan sekarang saya fokus gurame di kolam semen ini ya, kolam beton ya. Dan ini salah satu trik juga ya, yaitu kita masukkan keong sawah ataupun keong emas di dalam kolam untuk membantu memakan lumut-lumut yang ada di dinding kolam ataupun di dasar kolam. Ini di kolam 2x2 kemarin saya masukkan sekitar 10 ekor ya. Nah, jadi dia bisa membantu memakan lumut yang ada di pinggir kolam ataupun di dasar kolam. Jadi setelah kita menambahkan air seperti ini kira-kira 10 cm, maka kita bisa, yang kita harus lakukan lagi yaitu penaburan garam ya. Nah, ini kolam nila saya, coba kita beri makan dulu ya. Nah, ini juga ada video sebelumnya ya tentang ikan nila saya ini ya. Lihat, ini memang yang nampak hanya yang merah, ternyata padahal di dalam ini banyak nilai hitamnya ya. Cuman yang kelihatan atau lebih dominan nilai merahnya yang kelihatan ya ketika di video ya. Dan ini pun saya masih tahap belajar pembibitannya, dan semoga lancar. Begitu pula dengan kawan-kawan semua. Lihat, sangat lahap ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan setelah penambahan air seperti ini? Kita lanjut lagi. Yang kita harus lakukan yaitu kita tabur garamnya. Nah, jika kalian tidak memiliki garam krosok atau garam khusus ikan, bisa juga dengan garam dapur ya. Garam dapur yang halus di kolam 2x2 ini bisa kita tabur 2 genggam ataupun 1 genggam ya. Itu untuk apa? Untuk membantu menetralkan air ataupun membunuh bakteri jahat yang ada di dalam kolam ini. Dan itu selalu saya lakukan dan ternyata berhasil ya. Ayo kita ambil dulu garamnya ya. Nah, ini saya beri dulu 1 genggam ya. Nah, ini garam dapur ya, bukan garam
peternakan atau garam ikan, namun ini efektif juga menurut saya ya. Dan kolam ini saya isi setengah dulu ya airnya, bukan setinggi yang awal ya, setengah dulu. Setelah itu kita beri tanaman eceng gondok. Jika tidak ada pun tidak mengapa, itu hanya membantu menetralkan air kolam kita. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mampir ke channel ini, semoga sukses selalu, mantap. Terima kasih sudah menonton channel ini, semoga bermanfaat.